Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Mentari Ningtyas dari kelas 1B dengan NIM K71121169. Nah, kali ini aku ingin membahas materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Tapi topik yang saya bawakan kali ini yaitu penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Seperti yang sudah di pembukaan awal tadi, bahwa saya akan menjelaskan tentang penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Jadi yang pertama itu ada sifat hubungan pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Terdapat dua, yaitu hubungan kausal dan hubungan organis. Apa sih hubungan kausal dan organis gitu kan? Jadi hubungan kausal mengandung pengertian yaitu pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945. Nah, ada 4 pokok-pokok pikiran. Yang pertama, persatuan, yang kedua, keadilan sosial, yang ketiga, kedaulatan rakyat, yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya akan menjabarkan satu persatu pokok-pokok pikiran tersebut. Yang pertama, pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara menurut pokok pikiran pertama ini mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran ini, maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh karena itu, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Pokok pikiran yang kedua merupakan cosa finalis dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang menegaskan tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok pikiran ini dapat ditentukan jalan atau aturan-aturan yang harus dilakukan atau dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar sehingga tujuan dan cita-cita dapat dicapai dengan berdasarkan kepada pokok pikiran yang pertama, yaitu persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan kepada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, pokok pikiran ketiga ini mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Menurut Bakri tahun 2010, aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan 36 kedaulatan sebagai berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Terus selanjutnya terakhir itu pokok pikiran keempat menuntut adanya konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti manusia yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian bahwa takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini, pembukaan UUD NRI tahun 1945, merupakan asas moral bangsa dan negara. Selanjutnya, menurut Rinjin tahun 2012, keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Yang kedua, pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan UUD, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Nah, selanjutnya, adapun dalam hal ini MPR RI telah melakukan amandemen UUD NRI tahun 1945 sebanyak 4 kali yang secara berturut-turut terjadi pada tanggal 18 Oktober tahun 1999, 18 Agustus tahun 2000, 9 November tahun 2001, dan 10 Agustus tahun 2000. Di rumah peninggalan orang tuanya, Muhammad Ainul Yakin, siswa kelas 9 berusia 16 tahun ini tinggal seorang diri. Warga dusun Barat Desa Laden, Pamekasan, Jawa Timur ini tinggal sebatang kara setelah ditinggal kedua orang tuanya 1 tahun lalu. Sejak ditinggal orang tuanya, Ainul harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya seorang diri, termasuk membiayai sekolahnya di SMKN 2 Pamekasan. Jangankan untuk membayar biaya sekolah, untuk makan sehari-hari pun dia harus membanting tulang. Dirinya memilih berhenti sekolah dan bekerja di tempat penimbunan barang rongsokan. Kenapa berhenti? Nggak bisa bayar SPP. Nggak bayar SPP. Rencananya maunya adik mau melanjutkan atau gimana? Nggak mau bekerja. Mau bekerja. Di saat siswa dan siswi SMK kelas 12 mengikuti ujian nasional berbasis komputer, Ainul hanya bisa menelan ludah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pihak sekolah pun seakan tidak peduli dengan nasibnya. Menurut seorang tetangganya, Ainul kerap mendapat bantuan makan dari para tetangga. Namun untuk urusan sekolah, para tetangga yang nasib ekonominya tidak jauh lebih baik dari Ainul tidak bisa berbuat apa-apa. Kini, Ainul harus mengubur mimpinya untuk bekerja di tempat yang layak setelah tamat sekolah. Manisnya program sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah tidak dapat ia rasakan. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Dari video yang saya paparkan tersebut akan saya kaitkan dengan materi yang saya jelaskan ini, yaitu di dalam batang tubuh UUD pada tahun 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, maksudnya itu pada pasal 31 ini menyatakan bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, karena hal ini sesuai dengan tujuan Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang salah satunya melalui pendidikan. Nah, oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Apabila sudah banyak program-program sekolah gratis yang diperuntukkan untuk warga yang ekonominya kurang, namun mungkin sistem tersebut belum merata di Indonesia, termasuk di daerah pelosok-pelosok. Masih banyak warga Indonesia yang belum memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah masih belum mampu membiayai pendidikan secara merata dan menyeluruh untuk seluruh warga negara Indonesia, sehingga masih banyak warga negara Indonesia tidak mendapatkan hak mereka atas pendidikan akibat
tidak membiayai pendidikan mereka. Lalu masih banyak sekolah di Indonesia yang tidak menyelenggarakan pendidikan secara gratis meskipun sudah diwajibkan oleh pemerintah. Masih banyak sekolah di Indonesia yang mewajibkan siswa memikul biaya pendidikan dengan istilah lain seperti sumbangsi, pembangunan gedung, dan pembelian buku pelajaran yang wajib dimiliki oleh siswa. Lebih parahnya lagi, rakyat sudah cukup menderita akibat dipaksa menyumbang pembangunan gedung dan pembelian buku. Pelajaran yang wajib dibeli setiap siswa masih ditambah dengan beban seragam sekolah, iuran studi wisata, dan biaya wisuda yang wajib dibayar oleh para siswa. Para siswa yang tidak mampu membayar dana seragam, studi wisata, dan biaya wisuda terancam sampai tidak boleh sekolah atau tidak dapat memperoleh ijazah lulus sekolahnya. Jelas bahwa sumbangsi pembangunan gedung, uang seragam, studi wisata, dan biaya wisuda tidak termasuk syarat yang wajib dipikul oleh warga negara Indonesia untuk memperoleh hak atas pendidikannya. Pada hakikatnya, pemungutan uang gedung, uang seragam, uang buku, uang studi wisata, dan biaya wisuda yang dibebankan secara paksa kepada para siswa merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 pasal 31 ayat 1 sekaligus merupakan pelanggaran terhadap Pancasila sebab sama sekali tidak selaras dengan makna sukma kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.